Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 November 2023 kita akan melakukan perjalanan menuju ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ya. Hari ini kita kembali mengupdate suasana Desa Anggele. Ini jalan menuju dermaga. Dan ini menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ini adalah kantor Desa Anggele. Ini adalah suasana jalanan di dalam Desa Anggele. Sini ada motor. Desa yang ada di sekitar jadi baru sekitar berapa tahun? Sekitar 40 tahun lebih, mungkin 47, 48. Ya, nanti hitung sendiri. Jadi Desa Onimai sebuah desa pemekaran dari Desa Anggele. Di sini ada SD Inggris yang sudah ada sejak tahun 70-an atau 80-an. Inilah jalanan di dalam Desa Anggele, Desa Onimai. Dulu di sini ada jalan yang terus menuju ke desa sebelah, tapi jembatannya sudah putus. Jembatan dibangun oleh perusahaan logging di tahun 70-an. Tahun 70-an dan 80-an awal. Nah, sekarang kita belok menuju ke jalan poros antar kecamatan di ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Sedikit lagi kita akan melintasi jalan antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Karena di depan kita ini adalah perempatan jalan, satu jalan menuju gunung dan satu jalan menuju ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, di mana ada proyek rabat beton yang konstruksinya seperti ini. Tumpukan batu-batu seperti ini dicampur batu-batu yang agak kecil, kemudian di beton seperti yang ada dalam layar kaca ini. Ya, seperti dalam layar ini kita lihat, ini ada rabat beton. Ini sudah jalan lebih 1 tahun, dari Agustus 2022 sampai hari ini November 2023. Pekerjaannya belum selesai. Pelan, kalau ada jalan besar pelan. Ya, di jalan seperti ini ya kita mesti banyak bersabar, karena jalannya bergelombang dan ini bisa membuat kendaraan cepat rusak. Ya, di depan itu pelan-pelan, itu hati-hati. Ya, seperti ini. Ini hancur di sini. Ini kalau di musim hujan luar biasa parahnya ini. Luar biasa. Di sini di musim hujan sama sekali tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, roda 6, roda 10, tidak bisa sama sekali. Karena tanahnya ini tanah liat murni. Nah, di musim panas begini dia bergelombang dan kadang pecah-pecah. Ya, tapi ketika musim hujan sama sekali tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Tapi sudah 78 tahun Indonesia merdeka, jalan ini belum juga aspal. Entah siapa yang salah, aku tak tahu. Ya, Pemda Pulau Taliabu, pemerintahan daerah Pulau Taliabu ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula yang juga sudah 20 tahun yang lalu menjadi sebuah kabupaten.
Dari tahun 2003 sampai hari ini tahun 2023. Iya, coba berhenti sini. Kita cek ban dulu. Oh, memang kurang angin. Nah, kasih keluar pompa di dalam sadel. Ini ban motornya kita ini kayaknya kempes ini. Kurang angin. Jadi seperti inilah kondisi jalan antar kecamatan di Pulau Taliabu. Dan jalan ini menghubungkan desa yang paling berdekatan dengan ibu kota kecamatan, yaitu Desa Salati, yang hanya berjarak 1 km. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, jalannya tanah seperti ini. Tanah. Dari ibu kota kecamatan Taliabu, barat laut, sampai di Desa Salati, masih jalan tanah. Di kiri kanan jalan ini adalah pohon cengkeh. Cuma sebagian kebun ini berumput kalau tidak berbuah. Biasanya rumputnya dibiarkan, nanti tidak berbuah baru rumputnya dibersihkan. Jalan ini dulu adalah jalan perusahaan kayu, dulu lurus ke arah sini, belok kiri terus sampai di Bobong, yang saat ini menjadi ibu kota kabupaten. Tapi tidak dibenahi jalan itu oleh pemerintah setempat, dibiarkan saja jadi hutan kembali. Jadi sebenarnya negeri ini sudah ada jalan logging yang sudah dibangun oleh perusahaan logging di tahun 80-an awal. Tahun 70-an awal dan akhir. Sepanjang tahun 70-an sudah ada jalan. Bahkan konon kabarnya sudah keliling Pulau Taliabu. Tapi pemekaran daerah yang sudah berusia 10 tahun tidak mampu membenahi jalan itu. Nah, di depan ini ada proyek jalan kabupaten dengan sistem konstruksi lewat beton seperti ini materialnya. Nah, ini sudah lebih 1 tahun baru seperti ini, baru separuh jalan. Nah, di sebelah kiri ini sudah mulai ada kebutuhan material untuk menanggungkan. Tapi kalau sampai November, dari Agustus 2022 belum bisa diselesaikan. Yang sebelah kiri ini sudah lebih 1 tahun, hanya sepanjang 300 meter. Ya, kita juga heran ini kenapa ada proyek jalan begitu panjang, begitu lama, panjang masa kerjanya. 300 meter, lebar 2,5 meter, panjang 300 meter. Butuh waktu 1 tahun namanya. Ini Desa Salati, depan rumah sampai di sana. Ini jembatan di tengah-tengah Desa Salati. Jadi kemana pelan-pelan itu ke kandas nanti. Nah, hati-hati. Bisa turun pelan-pelan. Kandas. Bobo Barako. Ini salah satu namanya Masjid Al-Hijrah. Ini satu-satunya masjid yang di pinggir jalan. Ada ruas jalan Keramat Gelelede sampai di Tebelis, bahkan sampai di Tikung kalau ada lagi di pinggir jalan. Semuanya di dalam kampung atau jauh dari jalan poros lingkar Pulau Taliabu. Jadi yang kita lalui ini adalah jalan poros lingkar Pulau Taliabu yang harusnya menjadi akses yang paling diperhatikan oleh pemerintah. Tapi hari ini November 2023 seperti ini, seperti yang kita lihat di layar kaca, jadi layar monitor handphonenya masing-masing. Ya, moga-moga para penonton sekalian turut berpartisipasi, turut bekerja sama untuk menyebarkan video ini. Silakan komen dan silakan sebar video ini ke seluruh WhatsApp dan media sosial Anda masing-masing.
ke seluruh dunia yang bisa Anda jangkau. Ini salah satu deker yang fungsinya untuk menyeberangkan air dari kiri jalan menuju ke kanan jalan, tapi terkadang airnya tidak mengalir karena tidak ada sistem drainase yang memadai. Jadi seperti itulah keadaan di Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi Maluku Utara. Nah, ini adalah kondisi jalan dari Desa Selati menuju Desa Beringin Jaya. Sangat bergelombang, berlubang-lubang. Seperti itulah. Masyarakat Taliabu sudah cukup terbiasa dengan kondisi ini dan merasa nyaman saja dengan segala ketertinggalan, keterbatasan, dan lain sebagainya. Di sini ada kebun pisang. Wah, ini pisangnya ini tidak lama lagi sudah harus dipanen ini. Mungkin ini. Ini jalannya masih banyak becek, padahal ini musim kemarau. Bagaimana kalau musim hujan? Wah, lumpurnya minta ampun di sini. Lumpur dan licin. Di depan ini ada simpang 4 dan di sini ada jalan yang sudah diaspal lapen. Ya, andai kata pemerintah daerah berusaha untuk mengaspal lapen dulu jalan ini, itu sudah jauh lebih baik daripada sama sekali tidak ada. Daripada dibiarkan jalannya sama, itu mendingan diaspal lapen. Depan ini ada jembatan air Waihaya. Air Waihaya. Seperti ini. Air ini. Jembatan ini bernilai 12 miliar. Setelah selesai dikerjakan miring. Tahu berapa anggaran jembatan Beringin silakan boleh. Saat ini kita melintasi jalan aspal lapen sejauh 5 km. Dibangun oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Jadi jangan lagi ada yang cerita bahwa ini dibangun oleh siapa, tapi dibangun oleh pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara. Seperti itu. Tiap jalan rusak pelan. Di depan kita ini ada telaga. Ini telaga ini kalau musim hujan ini luar biasa. Jalan ini tenggelam. Sekarang sudah dibuatkan aliran air ke laut, tapi tidak dipermanenkan.
seluruh ruas jalan di sekitar sini ketika hujan deras semalaman seluruhnya tenggelam dan kendaraan sama sekali tidak bisa melintas. Jadi masyarakat berharap supaya daerah sini atau ruas jalan di seputaran tempat ini ditimbun setinggi minimal 1 meter, baru dibuat aliran air, drainase air ke laut ya minimal lebar 10 meter dan digali ke dalam kedalaman 2-3 meter. Nah, kalau bisa 3 meter 4 meter dalamnya, ya ketika musim hujan airnya, kanalnya bisa menampung air. Jadi masih banyak genangan-genangan air di jalan. Ini dari saat hujan ini tahu sudah berapa hari ini ada hujan. Sudah berhari-hari hujan tapi masih berair di jalanan. Sudah berhari-hari kemarin. Panasnya sudah berhari-hari tapi sisa-sisa air hujan di jalan. Di wilayah Liandata. Liandata ini adalah desa tua yang sudah kembali menjadi hutan. Ya, dulu desa berada di Lopon Beringin Jaya di pinggir pantai. Ya, sudah menjadi desa yang cukup ramai. Di sana dulu ada pedagang besar yang terkenal namanya Haji Hasan Jaria. Lalu kemudian desa Beringin Jaya pindah ke desa Liandata. Nah, lalu kemudian ada seorang camat yang saat itu karena dia ingin menggunakan motor darat menuju desa Beringin Jaya pada saat perusahaan kayu masih aktif dan jalan masih terawat oleh jalan jogging, jalan perusahaan kayu. Si camat tersebut di sekitar tahun 80-an mungkin, masih Kecamatan Taliabu Barat, itu memerintahkan masyarakat desa Beringin Jaya pindah. Masyarakat desa Liandata pindah ke desa Beringin Jaya. Jadi desa Beringin Jaya itu sudah 3 kali pindah. Pertama desa Beringin Jaya, kedua di desa Liandata, ketiga kembali ke desa Beringin Jaya yang di pinggir jalan tadi. Nah, dulunya itu di pantai muara sungai Waihaya. Nah, sekarang pindah ke desa Beringin Jaya. Jadi dari Waihaya, dari muara Waihaya ke Liandata lalu ke Beringin Jaya. Itu nasib masyarakat desa Beringin Jaya dari masa ke masa. Sini ada sungai yang katanya banyak buayanya, jembatan air buaya. Kita sudah mendekati desa Bawang. Ini ada yang rusak. Tahun 2024 ini atas perintah Presiden Joko Widodo katanya jalan ini akan diperbaiki. Ya, semoga 2024 secepatnya diperbaiki. Nah, cuma untuk desa Beringin Jaya sampai desa Salatinggele Galawang, namun kabarnya dia akan dikerjakan karena terhalang dengan pekerjaan kabar beton yang sudah lebih 1 tahun tidak selesai. Mudah-mudahan ada tindakan dari pemerintah untuk segera menghentikan pekerjaan itu dan segera diserahkan ke Dewan Balai untuk mengerjakannya agar dikerjakan dengan cara yang baik dan benar. Suatu hal yang sulit diterima oleh akal sehat ketika ada pekerjaan jalan yang hanya berjarak 14 km harus membutuhkan waktu bertahun-tahun
sudah lebih 1 tahun, baru sekitar 500 meter yang dikerjakan. Dan itu pun tidak pernah jalan. Sini ada gereja. Ya, karena penduduknya mayoritas dari saudara-saudara kita dari Kristiani. Tapi yang Muslim juga ada. Ini apa pekerjaan gereja di desa kawasan ini? Nilainya ratusan juta, tapi kasihan kasihan. Tadi kita sudah lihat. Ini juga ada deker, ini pekerjaannya ini 1 tahun kalau nggak salah pekerjaan deker ini. Nah, itu belum seluruhnya. Ini SDN negeri Bawang. Ini dari desa. Kita masih di jalan aspal yang dibangun oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara, Kiai Abdul Ghani Kasuang. Sejauh 5 km. Kemudian fokus di seputaran desa, di seputaran Kepulauan Bumi, atau mungkin Banai namanya, entah itu Banai atau Bumi. Kemudian fokus jalan tanah lagi sampai di perantaran desa Kasama dan desa Keramat. Nah, di perantaran desa Kasama Keramat itu ada aspal sensip, aspal yang bagus sampai di desa Babong, desa Bobong. Ya, sejauh 7 km mungkin. Sampai di Bendaran di tengah-tengah jalan protokol Kota Bobong itu 10 km dari ujung aspal desa Keramat. Jadi kalau dihitung aspal yang sudah dibangun pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, luas Bobong Geleng yang jaraknya 26 km, baru sekitar 15 km yang diaspal. Jadi masih sekitar sekitar 11 km lagi yang belum diaspal. Tapi 50 meter dari 15 itu aspalnya seperti yang ada saat ini, yaitu aspal lapen. Aspal yang ketika disiram karena cuma kerikil yang disiram-siram. Perhatikan lubang, pilih mana yang tidak berlubang itu yang dilalui. Di sini banyak pohon cemara karena ini dekat pantai. Tempat ini dulunya adalah telaga. Di tahun 2005, sebelum 2006 ke belakang, di sini jalannya telaga. Tempat ini jalannya telaga, berair. Kadang kalau melintas di malam hari kita takut jangan sampai ada ular. Sebelah kanan jalan ini adalah pantai. Pantai ini ada kira provinsi Sulawesi Tengah atau Manggai Laut. Jadi sebelah kanan jalan ini adalah provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Manggai Laut. Itu pantai. Di depan sana adalah Kabupaten Manggai Laut. Di Kabupaten Manggai Laut itu seluruh ruas jalan sudah diaspal dengan baik, bukan aspal laping, aspal yang baik.
istilahnya, ya silakan. Ya. Di Kabupaten Banggai Laut tidak memiliki potensi logging dan tambang. Kalau kalian tuh loggingnya dari tahun 70-an. Belum ada desa gelo, logging sudah ada. Sampai hari ini tanggal 23 November di Pulau Taliabu aktivitas logging masih berjalan. Dan di Taliabu ada tambang besi yang difasilitasi oleh dua perusahaan besar, namanya Adidaya Tangguh dan Bintani Mega Indah, milik Salim Group. Ya, kalau tidak salah, kalau tidak salah. Perusahaan ini adalah Salim Group. Tapi di Taliabu jalannya masih seperti ini. Aspal laten, banyak yang putus, berlubang, terbelah. Sementara kabupaten tetangga sedang terpaksa. Itu dalam waktu 4 tahun sudah aspal seluruhnya. Seberang lautan di depan ini hanya dalam 4 tahun, dari 2016 ke 2020, baru 4 tahun lebih, mereka sudah aspal seluruh ruas jalan, terutama jalan-jalan antar desa, antar kecamatan, itu semua mulus, bukan aspal laten lagi. Pelan-pelan. Di depan sana terbentang lautan, di mana lautan ini berakhir di Kabupaten Banggai Laut dan Sulawesi Timur, pantai Sulawesi Timur, Kabupaten Banggai. Banggai ada 3. Banggai yang berbatasan langsung dengan Provinsi Maluku Utara namanya Banggai Laut. Setelah itu Banggai Kepulauan, kemudian Banggai. Jadi 3 Banggai. Banggai berada di Sulawesi, Banggai Laut di Pulau Banggai, Banggai Kepulauan di Pulau Beli. Ya, di depan sana ada kapal. Ini hari apa ya? Selasa ya? Mungkin kapal tujuan Bau-Bau itu. Tujuan Sulawesi Tenggara. Nah, di depan ini ada tanjakan yang cukup berbahaya sebenarnya. Hati-hati. Hati-hati. Ini jalannya berbatu, kasihan. Tapi tanjakan sepotong begini tidak bisa diatasi oleh pemerintahan setempat yang sudah berusia 10 tahun, 17 tahun sebelum Kabupaten Kepulauan Seriau dipimpin oleh 2 kakak beradik. Tapi jalan ini kasihan. Hati-hati, turunnya pelan-pelan, mudah seliban karena tidak diaspal itu. Turun pelan. Rem kiri tidak makan, hanya rem kanan itu, rem cakram yang berfungsi. Ini tanjakan yang berbahaya sekali ini. Banyak mengalami kecelakaan di sini, tapi tidak mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintahan yang ada. Pemerintah kita ini nampaknya kaya-kaya, rumahnya mewah-mewah, mobilnya bagus-bagus. Kendaraan dinasnya adalah Toyota Hilux double cabin dan Toyota Prado, Mitsubishi Pajero Sport, dan beraneka jenis SUV, MPV yang mahal, yang berkelas, yang bernilai di atas 500 sampai 800-an juta. Ya, anggaran dihabiskan untuk kendaraan mewah, tapi jalanan tidak dipedulikan. Beraneka macam alasan. Kita sekarang melintasi jalan tanah dari ujung aspal laten tadi, di seputaran perkebunan Buming tadi. Kondisi ini sampai di Desa Keramat. Jalan tanah seperti ini. Ini sampai di perantaraan Desa Kasang dan Desa Keramat.
Di sebelah kanan ini adalah perkebunan cengkeh. Ada jambu juga. Ada jambu, ada cengkeh. Nah, di depan ini ada kolam di tengah jalan yang sudah bertahun-tahun tidak bisa dikeringkan ini. Nah, ada mata airnya mungkin ini. Ada mata airnya. Ada mata air di kiri jalan. Ini juga penurunan berbatu, pelan-pelan terus, berbahaya karena berbatu-batu ini. Ya, seluruh masyarakat Taliabo harus melintas di jalan yang sangat menderita ini. Tapi apa boleh buat? Tiada jalan lain. Lewat laut bergelombang dan berisiko, sementara lewat darat kondisinya seperti ini. Masya Allah, dia lambung orang. Dia ada dekir antara Kasango bawah, dekir 2. Ini luar biasa hancurnya itu ke arah sini, tapi seakan pemerintah daerah tidak melihatnya, tidak dipedulikan, walaupun hanya diberikan tanah timbunan sepanjang 2 trek saja untuk ditinggalkan. Tidak ada kemauan untuk memperbaiki. Di sini sangat bergelombang, pelan-pelan di sini. Parah sekali. Jadi saat ini kita melintasi jalan lama dari Desa Bawang menuju Desa Kasango dan Kerama. Alhamdulillah kita saat ini sudah di Desa Kasango. Ini simpang 4 yang pertama menuju Desa Kasango, dan di sana ada pintu kendaraan beroda 2. Di sini ada dekir. Mungkin ini yang bisa masuk dengan dekir 1 Desa Kasango. Inilah Desa Kasango, desa paling selatan di Kecamatan Taliabo Barat. Jadi kita masuk di wilayah Kecamatan Taliabo Barat. Masih di wilayah pantai barat, ada ke arah tenggelamnya. Jadi kalau kita berada di pantai Kasango ini, kita akan melihat sunset atau matahari yang tenggelam. Di sini ada sungai kecil, tapi ternyata airnya kering di kala kemarau. Kemudian airnya kering. Desa Kasango ini dihuni oleh masyarakat tapi saat ini sudah ber-KTP Kasango Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabo Provinsi Maluku Utara. Nah, di sini ada SD dan lapangan. Di sini ada bangunan SMP yang sudah mungkin lebih setahun dikatakan, tapi belum digunakan. Saya tidak tahu di mana ini.
Kita tidak tahu apakah ini mangkrak atau seperti apa. Bangunannya seperti ini sudah di dalam hutan. Sebenarnya banyak sekolah yang perlu dibantu, misalnya madrasah ibtidaiyah Desa Anggele, Kecamatan Kalimantan Barat Laut, yang hanya 2 ruangan, sementara sudah puluhan tahun beroperasi, tidak dibantu oleh pemerintah daerah. Kalau bukan puluhan ya baru belasan tahun, tapi sudah cukup lama. Sudah cukup lama, tapi tidak dibantu oleh pemerintah daerah, karena katanya itu adalah madrasah tanggung jawab dari Kementerian Agama. Baik Kementerian Agama maupun Pemda Pulau Taliabu tidak memberikan bantuan gedung kepada madrasah ibtidaiyah Darul Amanah di bawah Yayasan Darul Amanah yang sudah belasan atau mungkin puluhan tahun beroperasi, tidak dibantu, hanya dengan 2 lokal untuk menampung 6 kelompok belajar, ditampung oleh 2 ruangan. Sebuah tindakan yang sangat tidak manusiawi, tapi dibiarkan saja begitu. Sementara pemerintah kita mau membangun gedung sekolah yang sama sekali belum beroperasi, yang seperti kita lihat pada video tadi. Ya, di Kabupaten Pulau Taliabu masalah yang sangat aneh tapi nyata, sebuah kejadian nyata. Berbeda dengan kabupaten di sebelah kawasan sana, di mana dalam waktu 5 tahun aspal jalan sudah 350 km dan gedung-gedung sekolah semua mendapatkan perlakuan yang baik dari pemerintah di tempat sana. Entah apa yang terjadi, mengapa itu berbeda di sebuah negara dengan sistem yang sama. Katanya kita adalah negara yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Tapi itu yang terjadi, jalannya kita seperti ini. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, dan ada gedung sekolah yang hanya 2 ruangan menampung 6 kelas. Seperti ini keadaannya. Di Jepang ini kasihan, ada bapak, ibu dan anak kecil yang harus menderita di jalan, berdebu di kala panas matahari dan berlumpur becek di kala hujan tiba. Di sekitar sini berbatu, jadi ya kalau becek mungkin tidak, tapi genangan air di sini banyak. Di depan kita ini ada tanjakan berbatu yang sangat berbahaya. Kalau bagian menanjak ini tidak begitu bermasalah, tapi yang menurun, wah ini bisa slip ban dan jatuh. Perhatikan batu. Jalannya sangat sulit, tapi mereka yang harusnya membangun jalan ini tinggal di rumah-rumah mewah dan berjalan di kendaraan yang mahal bernilai ratusan juta rupiah. Masyarakat yang hanya mampu membeli kendaraan roda 2 bekas peninggalan masyarakat Sulawesi Tengah, karena kendaraan di Taliabu ini banyak kan diambil kendaraan second roda 2 dari Sulawesi Tengah. Hanya itu yang bisa oleh masyarakat untuk melalui melintasi jalan berbatu, berlumpur dan berdebu. Di saat pemerintah kita berjalan di atas kendaraan roda 2 Toyota Hilux double cabin tipe G yang bernilai 600-an juta, dan
tidur di kasur empuk di rumah-rumah mewah asing, melakukan perjalanan dinas rutin ke berbagai kota di tanah air ini. Untuk tujuan yang kita tidak tahu dan tidak tahu masyarakat. Jalanan yang harusnya segera dibangun dibutuhkan oleh masyarakat. Hari ini 7 November 2023 masih seperti ya, di depan ini sekitar 20 meter lagi ada jalan aspal yang dibangun oleh Gubernur Maluku Utara. Ingat, dibangun oleh Gubernur Maluku Utara, bukan dibangun oleh Pemda Pulau Taliabu. Padahal keluarga pemerintah daerah, keluarga Bupati Pulau Taliabu, dulu di tahun 2005 mereka berjanji untuk membangun jalan aspal 2000 Pulau Besar Palu, Pulau Taliabu, Pulau Taliabu. Akan tetapi sampai hari ini jalan jembatan selesai. Di ruas Kramat Bogor ada pekerjaan jalan yang dikerjakan oleh ini ada papan proyeknya ya, lanjut ya, jadi pekerjaan jalan yang benar itu papan proyeknya tidak dengan yang bisa lari ke arah Palembang. Kita cari-cari papan proyeknya sampai sekarang ada di antara sana di lagi papan proyeknya. Mungkin dimakan sapi yang keliaran di jalan. Nah, ini jalan yang dikerjakan di setiap jalan yang berdekatan dengan bukit itu harus segera dibangun got ke arah bukit. Macam yang kita lihat ini harus sebelah kiri jalan ini ada supaya air yang turun dari arah got atau drainase. Jalanan antar kecamatan ruas Kramat Bogor di Kabupaten Pulau Taliabu, aspalnya sudah mulai hancur. Alhamdulillah dari pemerintah pusat sudah mengambil alih pekerjaan ini untuk ditimbun dan diaspal kembali. Di mana bagian jalan yang sudah hancur itu akan diperbaiki. Nah, dulu di tempat ini banyak kolam-kolam di tengah jalan dan sekarang sudah ditimbun, dan sekarang ini jalan yang berdebu sedang disiram dengan menggunakan air. Nah, ini sementara ada penyiraman jalan supaya tidak berdebu. Seluruhnya disiram. Ya, fungsi dari penyiraman jalan ini sangat banyak, diantaranya membuat jalan tidak berdebu di siang hari dan juga agar jalan ini semakin padat. Setelah diwalas disiram agar kendaraan yang menginjak tanah ini membuat tanah semakin padat.
sebelah kiri ini ada got, tapi kadang sudah ditutup oleh pepohonan, bahkan material tanah dari gunung juga masuk dalam got. Karena mestinya ada tanggul antara got dan bukit agar material tanah tidak masuk, cukup air yang masuk ke material tanah. Berhenti dulu, berhenti, kasih lihat trek nanti jauh dulu. Maju pelan-pelan, maju pelan-pelan. Ini bagus sekali nih. Penimbunan jalan di sini sudah dikerjakan dengan cara yang sangat tepat dan benar. Timbun pakai tanah D'Amato, digrider, diwalas. Kalau sistem pekerjaannya jalan di Pulau Talebo semua seperti ini, maka akan menghasilkan jalan yang sangat baik sebagaimana di kabupaten lain yang waras. Banyak ruas jalan yang sudah rusak, 99% rusak. Tapi alhamdulillah atas kebijakan Presiden Joko Widodo dari PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan sangat manusiawi menghadapi keluhan masyarakat untuk segera membangun jalan yang layak bagi masyarakat di Kabupaten Pulau Talebo di Sumatera Utara. Ini jalan yang dikerjakan oleh Balai Pekerjaan Umum, oleh Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Balai Pekerjaan Umum di Sumatera Utara. Dikerjakan dengan cara yang benar. Ditimbun, digrider, diwalas dengan menggunakan material yang benar, material yang layak untuk digunakan menimbun jalan. Kita sudah sampai di Desa Kilong. Pekerjaan yang benar harus seperti ini. Ini contoh yang harus ditiru. Jadi timbun dengan tanah D'Amato, kemudian batu pecah, lalu diaspal sehingga kualitas aspalnya itu benar-benar baik. Jangan kita menggunakan grider, jangan pakai doser atau loader, karena hanya dengan menggunakan grider itu kondisi jalan akan terasa rata dan rapi. Ini jembatan antara Desa Kilong dan Bobong yang cukup baik. Kita lihat belok kanan. Kanan pelan. Ini jalan menuju kantor bupati. Kecamatan Talawa Barat Laut dan Pantai Utara Kaliabu. Kita
dikerjakan semua, dikasih bagus. Saya tahu sudah saya baru sampai di sini jalan ini. Aspalnya ini belum terlalu mulus ini, masih bergelombang. Cukup indah bagi yang hidup di ibu kota kabupaten, tapi yang di kampung-kampung yang harus dikasih basic tanah yang berbatu menangis. Jadi terkadang penukar daerah itu hanya untuk yang ada di ibu kota kabupatennya. Ini konsep berpikirnya pemerintahan zaman Orde Baru. Dan pedesaan dibiarkan merana hidup dalam segala keterbatasan. Saat ini ada kementerian desa tertinggal, tapi tidak pernah kita lihat mereka amat di desa. Kabupaten Pulau Taliabu aku tak tahu. Inilah kondisi Kota Bandung, ibu kota Bandung. Langsung kita pelan di tempat hati-hati, peringkat itu. Oke. Sebelah kiri mana itu ada apotek, kita mau beli sanitizer, hand sanitizer. Oke, kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.